Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab tugas 2 tentang konsep program mata kuliah pengantar organisasi komputer. Perkenalkan pertama, perkenalkan nama saya Syahrul Pratama, NPM 257051017, kelas D, prodi komputer. Di video kali ini ada 3 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama itu konsep program, eksekusi program dan contohnya, dan yang terakhir ada pengelompokan jenis operasi set instruksi. Langsung ke pertama, untuk konsep program itu dibagi menjadi 2. Untuk konsep umum, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan berdasarkan konsep IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut atau fungsi diinginkan. Kemudian untuk konsep program ini, apa sih fungsinya? Pada umumnya, keberadaan program menjadi suatu hal yang diharapkan oleh komputer. Sebab program dapat mengontrol perangkat keras seperti hardware untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika tidak ada program, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat melakukan tugas apapun yang diinginkan oleh pengguna. Adapun fungsi-fungsi pertama, fungsi untuk menghubungkan antar program dengan hardware seperti yang disebutkan sebelumnya. Kedua, itu fungsi untuk mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Ketiga, itu ada fungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Dan yang terakhir, fungsi program yaitu sebagai mengidentifikasi program itu sendiri. Kita move slide selanjutnya. Kita masih di konsep program. Yang pertama, contoh program yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai program lain sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer. Apa aja sih contoh sistem operasi? Yang itu pertama yang paling umum digunakan itu ada Microsoft Windows, di mana sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan termuka berbasis GUI atau Graphical User. Kemudian ada Unix. Unix ini sistem operasi yang dikembangkan sekitar tahun 1970 Ken Thompson dan Dennis Ritchie di Bell Labs. Dan yang ketiga itu yang sangat jarang kita temuin, Macintosh Operating System, operasi yang biasanya dikenal dengan sebutan Mac OS, diperkenalkan 1984. Kebanyakan digunakan di keluarga Apple. Kemudian kita masuk ke contoh program selanjutnya, itu program aplikasi. Program aplikasi merupakan jenis program yang dapat menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termasuk ke dalam program aplikasi adalah 1. Pengolahan data, pengolahan angka, pengolahan database, pengolahan statistik, program akuntansi, program presentasi, program grafis, dan program multimedia. Dan tentu saja masih banyak program-program lainnya yang tidak bisa disebutkan. Selanjutnya contoh program utility. Program utility merupakan program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengkonfigurasi, dan mengoptimalisasi keamanan komputer. Apa aja itu? Pertama itu ada sistem restore, kedua file manager, ketiga disker, keempat antivirus, dan yang kelima terakhir divergement. Selanjutnya contoh program lainnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Beberapa contohnya, untuk tingkatan yang pertama itu low level language, contohnya bahasa assembly. Kemudian ada middle level language, contohnya bahasa C. High level language artinya object oriented language, contohnya Visual C. Ini dimaksudkan low, middle, high ini semakin high levelnya maka semakin mudah untuk dimengerti oleh manusia. Contohnya low level itu untuk sebagian orang awam berarti bahasa ini sangat sulit untuk dimengerti, hanya dimengerti oleh anak-anak yang
orang-orang yang notabene-nya berada di dunia per-IT-an. Kemudian kita akan membahas topik kedua, yaitu eksekusi program dan contohnya. Terdapat siklus dalam eksekusi program. Rancangan arsitektur Von-Neumann berdasarkan pada 3 konsep. Yang pertama itu data dan instruksi. Instruksi disimpan di memori baca tulis tunggal. Kedua, memori dapat diamati dengan lokasi, tidak tergantung pada jenis data yang berbeda di dalamnya. Ketiga, eksekusi terjadi dengan cara sekuensial. Dan instruksi yang satu ke instruksi berikutnya. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, instruksi baca atau fetch yang dilakukan oleh CPU dari memori. Yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Sedangkan eksekusi program terdiri dari program pengulangan fetch, instruksi baca tadi, kedua eksekusi instruksi. Sedangkan untuk eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu fetch dan eksekusi. Berikut contoh eksekusi program. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut sebagai PC atau program counter. PC akan menambah suatu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dibentuk dalam kode-kode biner yang dapat diimplementasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan akses yang diperlukan, yaitu operand address calculation atau EAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang kedua ada operand fetch atau OF, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul input atau outputnya. Kemudian ada data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir itu ada operand store atau US, yang menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sedangkan untuk tahap-tahap eksekusi program sendiri itu dibagi menjadi beberapa tahap. Ada 6 tahap. Tahap pertama itu program counter tadi berisi alamat kurang lebih 300 untuk instruksi pertama. Instruksi yang berada di alamat 300 dimuat register tadi. Tentunya proses ini melibatkan penggunaan memory address register dan memory buffer register. Kemudian pindah ke tahap kedua, itu ada instruksi dalam IR. Untuk 4 bit pertama menunjukkan opcode. Kemudian untuk 12 bit berikutnya menunjukkan alamat. Jadi instruksi 1940 maksudnya 1 opcode 0001 yang berarti isi AC dalam memori 940. Kemudian pindah ke tahap 3, yaitu PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil, yaitu di alamat 301 dan dimasukkan di dalam IR. Untuk tahap 4, instruksi dalam IR yaitu 5941 yang maksudnya 5 itu opcode 0101 tambahan AC yang dengan isi memori alamat 941 dan hasilnya disimpan dalam arsip. Kemudian pindah ke tahap 5, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil, yaitu di alamat 302 dan dimasukkan di dalam IR. Dan tahap terakhir, instruksi dari IR yaitu 2942 yang maksudnya 2 itu opcode dan 0010 itu merupakan isi AC yang disimpan pada alamat 91. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu jenis operasi instruksi. Pada umumnya ada 4 teman-teman jenis operasi instruksi. Yang pertama itu data processing, melibatkan arithmetic dan logic instruction yang melibatkan
ketiga ada nada movement yang melibatkan input atau output instruction, dan yang terakhir itu ada control yang melibatkan instruction. Baik, sekian membahas video saya tentang pembahasan tugas 2 tentang konsep program, dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.